pelabuhan laut Leuleba ini terjadi pembangunan. Salah satu dampak dari pembangunan adalah hutan mangrove yang ditanam oleh acan raring mereka sekitar 5-6 tahun lalu. Ini dalam sekejap mata nih sudah, ya mungkin dampak dari pembangunan atau memang keliru teman-teman buang batu di sini sehingga merusak hutan mangrove. Nah ini juga saudara-saudara lihat ini. Nah, karena menggunakan alat berat yang tidak ramah lingkungan atau memang harus begini sehingga harus ada yang dikorbankan. Kan ini kan hanya buat pagar saja. Ini sedang lakukan. Ini kalau orang lingkungan hidup jawabnya apa ya? Apa ada kajian AMDAL kah? Bagaimana kah? Atau orang bilang kalau kita buat rusak juga kita kembali tanam. Ini sudah tanam berapa puluh tahun nih kalau dirusak kayak gini. Atau karena menggunakan alat berat sehingga gampang. Ya ini kita lihat. Ini pelabuhan laut Leuleba nih. Kembar. Ya ini alat berat. Salam untuk lingkungan hidup. Salam untuk teman-teman kontraktor. Kan ini bisa kerja manual untuk menghindari kan tanam sampai puluhan tahun baru bisa tumbuh kayak gini nih. Ini kayaknya acan mereka dulu yang tanam nih. Kami lain baru tanam depan sana belum tumbuh juga. Pemirsa, inilah video aktivitas penumpukan material dan penggalian lubang pondasi pembangunan pagar pembatas pelabuhan Leuleba. Video ini diambil dari siaran langsung pemilik akun Facebook Nelson Dapameran pada Minggu 15 Oktober 2023 yang akhirnya memicu laporan dari relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lembata kepada Dinas Lingkungan Hidup Lembata. Laporan ini lantas ditindaklanjuti oleh Pemkab Lembata dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah komponen yakni Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Kantor Pelabuhan Leuleba, Kantor Kehutanan, dan kontraktor pelaksana proyek pada Senin 16 Oktober 2023. Kita dengarkan ini pernyataan-pernyataan dalam rapat koordinasi ini. Untuk wilayah eksistif setuju. Karena memang ini DLKR, DLKP, daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan hanya untuk melindungi. Dan kami setuju, tidak masalah. Nah, yang kami persoalkan sebenarnya hanya sepotong anak tadi Pak. Mungkin lebih lama saja. Lakukan sesuatu. Bahwa tadi kami bilang, mungkin dia tidak mengerti makro fungsinya apa, tujuannya untuk apa. Yang ada di kepala kontraktor, proyek cepat selesai, harus selesai. Tapi kami pikir bahwa ini instruksi nasional yang ketika dia harus kerja dia bisa. Bahkan kalau misalnya kalau tadi dibilang dia tidak mengerti, kita tanya lagi mungkin teman-teman lingkungan hidup sebentar bisa tanya lagi apakah pekerjaan ini mengantongi UPL dan UKL. Ini juga penting. Ya kalau punya dokumen UKL UPL dia mesti tahu ini. Tidak bisa alasannya kita bawa buru waktu kita cepat tidak bisa. Dia harus tahu bahwa kalau kita punya dokumen UKL UPL, oh tidak boleh nih. Kita harus memperhatikan sisi-sisi ini. Kemarin itu untung di video kalau tidak ada satu pohon yang besar itu mau dicabut dengan alat berat itu. Jadi begitu di video, nah baru ada petugasnya lapor ke pengawasnya, baru pengawasnya turun ke lapangan. Kalau tidak pohon itu lewat. Jadi saya bersyukur sekali kepada yang punya video panel Sonda Pameran ini karena ada di TKP. Beliau ini juga sekarang juga sedang punya kepedulian menanam di belakang lain. Artinya kami semua punya kepedulian yang sama, senang menanam. Dan tujuan kita hanya itu saja bahwa yang ada kalau selama dia tidak mengganggu, jangan diganggu juga. Nah, jadi terus saja lakukan pembangunan, lalu kemudian yang ada itu jangan sampai dirusakkan. Karena kasihan untuk menanam itu butuh waktu sampai seperti itu butuh waktunya tidak sedikit Pak. Energi kita bukan sedikit untuk itu. Merusak ini hari kemarin kalau dia cukil saja dengan eksak selesai dalam hitungan menit. Tapi kalau untuk menanam butuh sampai sepohon sedewasa itu. Bahkan ada satu pohon yang jadi indukan, saya masih kecil-kecil itu sudah ada di pohon Pak. Jadi kalau hari ini usia saya 46, berarti usia pohon itu sudah lebih dari 46 tahun. Mestinya ya, kenapa ada di situ? Nah, itu yang mesti kita jaga, kita lindungi. Kita tidak bisa dengan mudahnya. Maka tadi saya bilang, kita cek lagi UKL-nya ada tidak. Maka saya bilang, ini kalau misalnya dia punya UKL, dan kalau melanggar ini, potensi besar kita laporkan secara pidana kuat sekali. Ada beberapa saran masukan rekomendasi waktu itu terkait dengan keberadaan lingkungan sekitar kita di
kita gambarkan juga bahwa di sebelah selatan ini ada hutan ya, dan di sekitar ini juga ada tumbuh mangrove. Waktu itu juga kita sudah sampaikan bahwa untuk pembangunan konstruksi di tahap konstruksi itu paling tidak harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Mungkin saja memang setelah pembahasan substansi kita juga tidak pernah mendapatkan bahwa aktivitas pelabuhan ini sudah mempunyai izin, karena kewenangan bukan di kita. Kita cuma waktu itu disampaikan untuk mengikuti rapat pembahasan bersama, kita sampai kasih masukan terkait Pelabuhan Lauleba dan Pelabuhan Balauri waktu itu. Terkait dengan aktivitas ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa penanggung jawab kegiatan ini di pihak Sabandar, di kepala Pelabuhan Kelas 3. Jadi pihak kontraktor tidak mungkin, mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lambert tadi, hanya mengejar waktu tetapi tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi sekarang misalnya kondisinya sudah seperti ini, harapan kami bahwa adanya kegiatan pemulihan setelah adanya kejadian ini. Dari ini, hal ini juga mungkin masukan bahwa pihak kontraktor sudah mempunyai sudah pegang apa yang sudah dituliskan dalam dokumen DPLH maupun UKL yang sudah disusun itu, sehingga patokan pengerjaan mereka ada di dalam dokumen tersebut, tidak lagi rusak. Di situ juga kalau misalnya kita lihat dari arah di selatan ini ada gangguan arus lalu lintas yang ada timbunan material di pinggir jalan. Juga kita tidak tahu bahwa tidak ada pelang tulisan bahwa ada pengerjaan sedang berlangsung. Di sini juga kita tidak tahu. Pelangnya cuma langsung di sini, masyarakat hanya tahu pada saat masuk ke pelabuhan, tetapi di luar yang pada saat masuk tidak tahu, sehingga mengganggu aktivitas itu. Terkait dengan adanya pengaduan dari forum PRT ini, Om Acan dan teman-teman, kami menyampaikan terima kasih, tetapi ada tahapan dari secara administrasi kami, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan. Yang pertama, seharusnya kami menelaah dulu administrasi laporan yang Macan dan teman-teman sampaikan. Setelah itu, karena di pasal 72 Undang-Undang 32 maupun Undang-Undang Nomor 6 itu pengawasan dia melekat di pemberi izin. Jadi kembali lagi kami harus berkoordinasi dengan pemberi izin kegiatan pembangunan Pelabuhan Lauleba. Tetapi terima kasih karena setelah ini kita rapat, mungkin kita langsung verifikasi langsung di lapangan, temuannya lapangan seperti apa, nanti kami akan sampaikan ke pihak pemberi izin untuk segera menindaklanjuti. Sekian dari saya, mungkin seperti itu. Saya terlambat karena juga masih menyampaikan soal ini ke Pak Bupati di ruang paripurna. Dan Pak Bupati sudah menjawab langsung di ruang paripurna bahwa akan ada kegiatan seperti ini. Karena itu saya beri apresiasi untuk respon yang lebih cepat untuk hal ini, karena bagi kami ini emergensi. Urusan pengusapan mangrove itu sangat emergensi. Bagaimana kami teman-teman sudah tanam dari sekian tahun dengan perawatan yang setengah mati. Untuk rawat satu pohon itu saja butuh waktu, energi yang sangat besar. Lalu dibabat hanya dengan alasan proyek, lalu tanpa ada koordinasi dan konsultasi apapun, itu sangat mengecewakan. Sebagai ketua forum itu saya merasa sangat kecewa. Karena itu saya bertahan untuk harus sampaikan ini ke Pak Bupati. Dan sudah ada arahan Pak Bupati, kegiatan ini kita lakukan. Nah, mungkin ada banyak diskusi yang tadi sudah disampaikan Bapak-Bapak, teman-teman. Saya ini hanya merasa ini proyek APBN. Saya pikir orang pusat itu lebih paham soal begini. Yang saya agak sesalkan, kok ini kontraktor yang melakukan ini kan bukan baru pertama dia kerjakan proyek di pesisir kayak begini. Pasti sudah berkali-kali. Dan kalau berkali-kali pasti dia mengalami situasi di lapangan itu juga begini. Kenapa tidak ada koordinasi, konsultasi? Kayak begitu, itu kita sesalkan. Jadi saya bilang
maksud saya ini walaupun APBN, tapi karena lokusnya ada di daerah kami, kita butuh tanggung jawab ini. Dan apapun diskusi kita, rekomendasi kita tuh harus pada penindakan terhadap masalah ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena tidak maka orang anggap kita pemerintah, saya yang ketua forum juga DPR ini gagal. Ini melihat sesuatu yang kejadian yang membahayakan di depan mata, tapi kita biarkan. Jadi nanti sebentar kita turun lihat kondisi apapun, apalagi kalau jumlahnya banyak, nah, itu kita mesti pertegas dan ini pelanggaran. Kalau kita lihat undang-undang lingkungan hidup itu sangat keras, satu pohon saja itu pembawaan itu melanggar aturan pengurusakan. Untuk soal pengelolaan lingkungannya, kami langsung eksekusi saja di lapangan. oh, gitu. Ya, Dari nanti konfirmasi ke owner. pemberkasan atau berikutnya tidak ada apa soal konsep perhatian terhadap lingkungan sekitar ke apa? Tidak dalam perencanaan. Mungkin secara konsep untuk menjaga lingkungan mungkin kita cari yang lebih ramai ya. Nah, kemarin waktu itu ada sesuatu hal yang mungkin human error yang mungkin dam material ini mungkin dam yang kena di beberapa tanaman mangrove ini. Tapi nanti setelah ini nanti kita kemarin. Ini rencananya yang mau dibangun apa ini? Yang mau dibangun pagar keliling pelabuhan. Nanti masuk dalam kawasan pengembangan. Siap. Nanti setelah itu nanti mungkin dua minggu sebelum PHO mungkin kita langsung semua clearing area termasuk di bagian depan kita clearing. Ini katanya ini keterdesakan juga karena masa kerja ya, lagi 45 hari katanya. Iya betul. Iya betul. Tapi kalau kita pakai alat berat itu yang kemarin yang di sana, tapi di situ tidak ada tanaman mangrove atau apa, tapi itu kita pakai alat berat untuk proses percepatan. Tapi di bagian sini kita tidak pakai alat berat, kita gali manual, cuman bekas galiannya ini yang over melimpas ke arah laut, ke arah tanaman ini. Tapi nanti kita clearing semua. Apa yang mau dilakukan nanti setelah ini? Nanti kita rehab kembali ini. Kita clearing, kita bersihkan kembali. Selain membersihkan, apakah juga akan menanam mangrove yang sudah dirusak? Mungkin nanti kita diskusikan dengan owner terkait gate-nya. Nanti kita bisa kerjasama juga nanti mungkin dengan teman-teman dari Yang pasti teman-teman kontraktor bersedia untuk memperbaiki ya. Siap, kita siap. Kita komitmen.